Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta salah satu anak pimpin kita dalam doa. Mila pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai, kita selesai mendengarkan yang bangga kita lakukan bersyukur Tuhan sekarang kami mau belajar tadi semoga nanti dari awal pertengahan yang boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Mila, silakan duduk. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Ada yang sakit hari ini? Ada. Siapa yang sakit? Ada. Oke. Ovir, Ada Ibu. Patrick, Ada Ibu. Rizka, Putra, Rakes, Radli, Raffi, Ibu. Renal, Ada Ibu. Revando, Ada Ibu. Ripka, Ada Ibu. Renal Sajan, Ada Ibu. Richard Lafu, Ada Ibu. Roland, Rona, Ruben, Shirley, Stanis, Felicia, Vincenzius, Wanda, Widi, Ada Ibu. Yakomina, Yohanes, Ada Bu. Juliana. Ada Bu. Oke, hanya Radli yang tidak hadir. Oke, kalau begitu, untuk membangkitkan semangat kita di pagi hari ini, kita akan melakukan tepuk PPK. Masih ingat tepuk PPK? Masih. Shirley, masih ingat tepuk PPK? Masih. Ruben pimpin kita tepuk PPK. Berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulang, Ruben, satu kali lagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk pagi, pagi, pagi. Silakan duduk. Iya, karena tadi kita sudah melakukan tepuk PPK, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Ada dua topik besar yang akan kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang kerjasama negara-negara ASEAN, kemudian tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Karena itu, ada banyak sekali tujuan pembelajaran yang akan anak-anak capai dalam pembelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu. Masih ingat ini bendera negara apa? Masih. Ada saya di depan papan. Di slide maksudnya. Negara apa ini? Malaysia. Ini negara apa? Malaysia. Malaysia. Malaysia termasuk dalam salah satu anggota negara ASEAN. Ya, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini akan ada banyak hal yang akan kita ketahui. Yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Guru nanti, anak-anak akan tahu tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Anak-anak akan menentukan posisi dan peran Indonesia pada saat ASEAN melakukan kerjasama. Kemudian, setelah menyimak video, nanti Ibu akan menampilkan video, kemudian anak-anak akan menyimak. Setelah menyimak video, anak-anak akan mengetahui peran Indonesia dan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, bahkan pendidikan. Setelah itu, anak-anak juga akan mampu untuk setelah melakukan kegiatan menyimpulkan posisi dan peran Indonesia, anak-anak juga bisa membuat buku saku. Jadi di akhir pembelajaran kita akan membuat buku saku di materi tentang kerjasama negara-negara ASEAN. Kemudian untuk materi PPKN, anak-anak akan mengamati video, melakukan tanya jawab, kemudian mendengarkan penjelasan guru. Lalu anak-anak akan tahu tentang bagaimana keberagaman terkhususnya di bidang ekonomi, keberagaman di Indonesia. Ada satu kegiatan terakhir, yaitu anak-anak akan melakukan wawancara. Wawancara itu, dengan melakukan kegiatan wawancara, anak-anak dapat memberikan argumen. Sama artinya dengan memberikan pendapat tentang keberagaman kegiatan ekonomi. Bisa? Bisa. Ya,
kemudian menyajikan di bagian terakhir dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap? Siap. Semangat? Semangat. Semangat? Semangat. Mari kita mulai. Tadi Ibu bertanya, ini bendera negara apa? Malaysia. Malaysia. Malaysia termasuk dalam salah satu negara anggota ASEAN. Iya, ada berapa anggota ASEAN? 10 negara. Yang menjadi 5 negara pendiri apa saja? Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Negara terakhir dalam anggota ASEAN yang bergabung untuk menjadi anggota ASEAN negara apa? Oke, betul sekali. Karena itu hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kerjasama negara-negara yang tadi tergabung dalam anggota ASEAN. Yang pertama, sebelum kita masuk dalam bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang, kita akan mengetahui dulu apa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga negara-negara dalam anggota ASEAN ini melakukan kerjasama. Yang pertama, adanya faktor persamaan. Faktor persamaan letak geografis maupun sumber daya alam. Kenampakan alam yang sama, letak geografis yang sama itu menjadi faktor pendorong pertama sehingga negara-negara ASEAN tadi ingin melakukan kerja. Yang kedua, ada juga kesamaan visi dan misi. Jadi negara-negara anggota ASEAN ini punya misi yang sama, yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan negaranya masing-masing. Karena itu semua anggota negara ASEAN ini melakukan kerjasama, begitu. Nah, dalam kerjasama ini ada beberapa faktor yang dapat menghambat. Misalkan terjadi perbedaan teknologi. Teknologi di negara Singapura contohnya lebih maju dibandingkan teknologi di negara Indonesia misalkan. Nah, hal-hal ini bisa menghambat terjadinya proses kerjasama. Selain itu, ada juga konflik dan peperangan yang bisa menimbulkan, yang bisa menjadi penghambat terjadinya kerjasama negara-negara ASEAN. Kemudian perbedaan kepentingan tiap negara. Kepentingan tiap negara berbeda, tidak sama. Itu adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan dan juga dapat menghambat kerjasama di negara-negara ASEAN. Oke, yang pertama, semua dapat lihat ke slide? Dapat. Yang pertama Ibu minta Mila paling ujung baca. Dari awal. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Oke, kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Apa Mila? Silakan. ASEAN tujuannya untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian antara anggota ASEAN dan juga dunia. Iya, ASEAN dalam kerjasama di bidang politik ini dia punya nama adalah ASEAN Political Security Community atau yang singkat APSDK atau dalam bahasa Indonesianya Masyarakat Politik Keamanan ASEAN. Tujuan kerjasama ini tadi yang dibacakan Mila untuk mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan di ASEAN serta mewujudkan perdamaian. Seperti tadi yang Ibu katakan di awal, semua bentuk kerjasama di negara ASEAN pasti ada tujuan. Contohnya dalam bidang politik dan keamanan, tujuannya ini untuk mempercepat kerjasama di bidang politik, kemudian keamanan di ASEAN dan mewujudkan perdamaian. Jadi minimal negara-negara di anggota ASEAN ini hidup dalam perdamaian, tidak saling bermusuhan. Yang kemudian ini dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik, keamanan, serta sosial dan budaya. Ibu minta Patrick yang baca. Bagian pendidikan. Forum ASEAN. Forum. Yang paling dekat ini Angel, bantu Patrick. Forum ASEAN Convention di Sanur, Denpasar pada tahun 2012. Ini salah satu bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Ada Forum ASEAN Council of Teachers Convention atau disingkat ACT. Ini berlangsung di Denpasar 2012 yang lalu. Ini salah satu bentuk kerjasama.
Kemudian ada penawaran beasiswa pendidikan. Misalkan ada beasiswa dari Malaysia kemudian ditawarkan di beberapa negara anggota ASEAN. Atau misalkan terjadi pertukaran pelajar antara pelajar Indonesia kemudian mengambil studi atau studi banding ke negara Singapura atau Brunei Darussalam. Itu bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Selain itu ada juga olimpiade di bidang pendidikan. Olimpiade di bidang pendidikan sering digelar di level regional Asia Tenggara. Kemudian di bidang ekonomi ada pemimpin negara-negara ASEAN yang membentuk pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 yang lalu yang disebut dengan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya, yang disebut dengan EPA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan semua atau memajukan perekonomian di negara-negara anggota ASEAN. Itu tujuannya. Nah, ini seperti Ibu anak-anak lihat di slide, kesepakatan itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN di tengah persaingan ketat ekonomi di Asia. Yang berikut di bidang sosial dan budaya, ada banyak sekali bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Yang Ibu tampilkan di slide ini ada 3 bentuk. Misalkan yang pertama, Rona baca Rona. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Iya, kalau dalam bahan ajar yang anak-anak pegang ada gambarnya. Di mana terjadi pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. Jadi ada misalkan penyelenggaraan seni budaya di negara Malaysia misalkan atau di negara Laos misalkan. Pesertanya adalah negara-negara dari anggota ASEAN. Pegelaran seni budaya, baik seni musik, ada juga festival film. Itu salah satu bentuk kerjasama. Tujuannya apa? Memperkenalkan budaya-budaya dari negara-negara anggota ASEAN ini supaya juga dikenal oleh negara-negara yang lain. Misalkan dalam pegelaran itu Indonesia menampilkan tarian dari Bali, tarian kecak dari Bali. Oh, jadi supaya negara-negara di anggota ASEAN yang lain, Vietnam, Laos, dan yang lainnya juga tahu ternyata Indonesia punya tarian tradisional dari Bali yang namanya kecak. Jadi itu salah satu tujuannya. Kemudian ada juga penyelenggaraan pesta olahraga di tahun sekali, di 2 tahun sekali melalui SEA Games. Ada yang pernah nonton di TV SEA Games? Biasanya 2 tahun sekali diadakan. Ini tahun 2022, itu terjadi 2021 kemarin. Terjadi pegelaran pesta olahraga di SEA Games 2021 yang lalu tidak terjadi. Jadi berarti akan berlangsung lagi di tahun 2023 tahun depan. Kemudian yang besar-besaran Indonesia pernah tahun lalu itu 2021 tuan rumahnya adalah Vietnam. Di Vietnam. Indonesia menjadi tuan rumah di tahun 2018 kalau tidak salah. Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan SEA Games. Itu beberapa bentuk kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Iya, ini juga salah satu bentuk kerjasama untuk mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Coba Pak baca. Menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN sehingga mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Iya, salah satunya menjalin kerjasama di bidang maritim. Iya, tadi Ibu sudah sampaikan tentang ini bagaimana kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Tadi satu saja, ini ada banyak sekali. Di bahan aja yang anak-anak pegang pun ada. Yang pertama, meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip demokrasi, meningkatkan dan memajukan keamanan dan perdamaian di Asia Tenggara, kemudian membantu penyelesaian konflik antara anggota ASEAN secara damai, lalu melakukan perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Ini beberapa kegiatan kerjasama di bidang politik. Yang berikut, selain yang tadi anak-anak baca di slide maupun di bahan ajar, ini ada beberapa bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi. Ada kawasan perdagangan bebas atau yang disingkat AFTA, ASEAN Free Trade Area atau AFTA.
Kemudian ada penyediaan cadangan makanan atau pangan masyarakat ekonomi ASEAN. Yang tadi anak-anak baca yang singkat, masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian ada kerjasama proyek industri, pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEAN. Ada juga kemitraan ekonomi komprehensif regional. Kemudian ada kerjasama ekonomi KTT ASEAN, Asia Timur. Yang berikut kerjasama ekonomi ASEAN plus 3. Terus yang terakhir hubungan ekonomi ASEAN dengan China. Ini semua untuk kerjasama negara ASEAN. Negara-negara dalam anggota ASEAN dalam bidang ekonomi. Tujuannya satu, untuk memajukan perekonomian di negara masing-masing. Iya, kalau tadi tentang bentuk kerjasama, yang berikut tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Tahu obat-obatan terlarang misalkan? Narkoba, misalkan? Narkoba, narkotika, nafsa dan lain sebagainya, itu disebut obat-obatan terlarang. Indonesia punya peran dalam hal ini juga. Jadi ada peran Indonesia dalam memberantas atau mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Coba yang baca Ica dengan suara keras. Bagian pertama. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Indonesia pun ikut berperan dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Iya. Berikut, Ceri. Indonesia kemudian memberikan Ini bagian bawah, Ceri. kepolisian Indonesia berupaya menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Oke, salah satu peran Indonesia juga, kepolisian Indonesia juga terkadang bekerja sama menangkap pelaku-pelaku pengedar-pengedar obat-obatan terlarang. Nah, saat ini yang terakhir, Ofir baca. Indonesia kemudian memberikan hukuman terhadap pelaku peredaran efek jerah dan pengurangan peredaran obat terlarang di Oke, ini peran yang terakhir. Setelah Indonesia berhasil menangkap, kepolisian Indonesia berhasil menangkap, Indonesia kemudian memberikan hukuman. Walaupun dia berasal dari negara, dia bukan WNI atau warga negara Indonesia, dia dari negara asing, tapi Indonesia pun akan memberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Ini salah satu peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Oke, mari kita saksikan video berikut untuk tahu lebih jauh tentang bagaimana kerjasama negara-negara anggota ASEAN. Jelas? Apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi regional yang mengayomi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN terdiri 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia,
Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Catherine Joy dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi koordinator rangkaian pertemuan ASEAN termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, Ketua ASEAN adalah Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1957 oleh Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta memperhatikan wilayah dan kedaulatan. Ya, ini simbol. Jadi setiap kali ada pertemuan atau rapat tertentu kawasan Asia Tenggara, negara-negara kawasan Asia Tenggara atau organisasi ASEAN, ini simbolnya. Jadi semua kepala negara akan berpegangan tangan. Semua kepala negara akan berdiri berpegangan tangan. Itu salah satu contoh bentuk kerja. ASEAN bahkan memiliki hubungan sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Jakarta, Jakarta. Sekretariat ASEAN ada di Indonesia. Diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tahun berapa tadi? 2019. Pada tahun 2012, ASEAN memberikan surat masyarakat ASEAN atau ASEAN untuk mempererat integrasi anggotanya di bidang tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan. Ini tadi bidang politik keamanan. Dan pilar yang pertama itu bidang politik keamanan. Yang kedua itu ekonomi. Tujuannya tadi seperti yang itu sudah jelaskan, menciptakan kawasan ekonomi yang terintegrasi. Yang terakhir adalah sosial budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan berkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan kolektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity. Dia menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi hidup, infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini,
ASEAN adalah bagian dari kesatuan dari kebijakan negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan suatu politik luar negeri Indonesia. Bersama ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Iya, motonya bersama ASEAN Indonesia maju. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar dari investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi BDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat berintegrasi di dunia internasional. ASEAN punya peran besar dalam menjaga perdamaian dan meningkatkan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN terus membuka dialog dan bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut India dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa masalah yang sudah dirasakan kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity Itu salah satu manfaat yang sudah dirasakan tadi dalam kerjasama. Misalkan kita mau berkunjung ke anggota-anggota negara ASEAN yang lain, kita tidak perlu pakai visa. Misalkan ini Rakes mau berkunjung ke Singapura nanti, mau bertemu dengan Rakes teman di Singapura, tidak perlu pakai visa. Itu salah satu bentuk kerjasama yang memberi keuntungan kepada Indonesia. Bukan saja Indonesia, tapi juga negara-negara di anggota ASEAN. Kemudian dalam bidang ekonomi ini seperti pada video, ada kerjasama dalam bidang ekonomi dari negara-negara ASEAN bisa dengan mudah mempromosikan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara di anggota ASEAN yang lain. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab. Oke, itu tadi video yang menjelaskan tentang
posisi dan peran Indonesia, kemudian manfaat kerjasama sampai bentuk-bentuk kerjasama untuk supaya anak-anak tahu. Oke, sebelum kita masuk selayaknya atau seperti ASEAN yang terdiri dari banyak negara, di Indonesia pun terdiri dari banyak keberagaman. Seperti tadi ASEAN ada banyak latar belakang yang mendukung negara anggota ASEAN ini untuk melakukan kerjasama. Di Indonesia pun ada banyak sekali keragaman. Salah satu bentuk keragaman itu adalah dalam bidang ekonomi. Dan yang lalu-lalu kita sudah bahas tentang keragaman di bidang yang lain. Kali ini kita akan bahas tentang keragaman dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Iya. Ini adalah contoh jenis-jenis kegiatan ekonomi. Coba ada yang bisa, gambar yang pertama kegiatan ekonomi apa yang ditunjukkan pada gambar pertama? Iya, kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kemudian ada kegiatan ekonomi di bidang industri dan perdagangan. Ada banyak sekali jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Mari kita saksikan video berikut untuk tahu lebih banyak lagi. Jelas terlihat dari belakang, Rizka dapat lihat? Oke. Ini video tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia tadi. Dari industri pertanian, perdagangan, dan lainnya. Sampai tadi nanti hasil-hasilnya bisa dipromosikan ke negara-negara ASEAN yang lain. Jadi dari mana barang-barang itu berasal ini? Dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Suganti, Tarem. Kenapa? Kusum bilang jadi diam sih cukup ada bangkit dia. Gambar ini sih. Iya, aktivitas ekonomi terdiri atas tiga. Ya. Yang pertama produksi, distribusi, yang kedua dan yang ketiga adalah ya ini sebelumnya itu sudah jelaskan dalam pertemuan di tema sebelumnya. Alasan kenapa terdapat banyak sekali keragaman kegiatan ekonomi adalah karena Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan perairan. Penampakan alam beragam sekali sehingga itu yang menjadi alasan kenapa di Indonesia orang-orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Ya, berbeda-beda. Ya. Aktivitas yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Karena posisi Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara, kemudian 11 derajat lintang selatan. Nah, posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis.
Sehingga wilayah Indonesia itu banyak sekali mendapatkan sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun, serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi. Karena kondisi ini, sehingga mendukung sekali aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Di bidang pertanian sendiri banyak sekali. Ada yang bertani padi, jagung, ladang. Ada banyak sekali. Misalkan di tempat di perbukitan ada yang ada kebun teh dan lain sebagainya, perkebunan. Di bidang pertanian saja banyak sekali punya kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi masyarakat. Sawah, kebun, itu gambarnya, contohnya. Iya, kemudian aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di peternakan punya, coba anak-anak lihat contoh pada slide, ada banyak sekali aktivitas di bidang peternakan. Ada peternakan unggas, meliputi misalkan ayam. Di sini ada peternak ayam, ada peternakan hewan kecil, misalkan kelinci, kambing, domba, babi. Ada yang beternak babi di rumah, orang tuanya beternak babi. Itu juga salah satu aktivitas kegiatan atau kegiatan ekonomi. Atau ada peternakan besar, misalkan sapi, kuda. Yang berikut ini, yang ketiga ini aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Ini sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan, besar sekali. Karena itu menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Ini yang lalu Ibu sudah jelaskan kenapa Indonesia disebut negara maritim. Karena hampir sebagian sepertiga wilayah luas wilayah Indonesia itu berupa perairan. Banyak sekali kekayaan alam di laut yang melimpah sekali, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai nelayan, terutama orang-orang yang tinggalnya di pesisir pantai. Di sini ada yang tinggal dekat laut? Tidak ada. Kalau ada di laut, berarti otomatis orang tuanya pasti pekerjaannya sebagai pelaut. Jadi aktivitas kegiatan di bidang perairan ini tidak semuanya semua orang yang bekerja di bidang perairan ini menangkap ikan di laut, tidak. Ada juga yang melakukan aktivitas misalkan perikanan, budidaya ikan lele misalkan. Itu juga termasuk dalam aktivitas di bidang perairan. Yang berikut ada aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Jelas terlihat dari belakang Shirley? Tulisannya jelas terbaca Shirley? Oke, hijaunya hutan Indonesia dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Potensi hutan, hasil hutan yang besar yang terdiri atas kayu, hasil
hutan seperti karet dan lain sebagainya, sehingga ada juga aktivitas di bidang kehutanan. Ini yang menjadi catatan, aktivitas di bidang kehutanan itu perlu memperhatikan kelestarian hutan. Jadi tidak sembarang-sembarang orang kemudian menebang pohon. Tidak, tapi harus juga memperhatikan kelestarian hutan. Nah, hal ini dapat dijaga dengan menebang atau melakukan tebang pilih, atau juga dengan reboisasi, setelah menebang tanam lagi yang baru. Yang kelima ini di bidang apa? Pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di wilayah Indonesia ini terdapat barang tambang minyak dan gas, serta barang-barang tambang non-migas lainnya. Seperti barang tambang non-migas itu misalkan emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, dan lain-lain. Ada jelas di bahan ajar yang anak-anak pegang, nanti bisa dibaca di situ. Barang tambang ini sifatnya tidak dapat diperbaharui sekali pakai. Misalkan minyak tanah yang kita pakai di rumah, kita tidak bisa pakai lagi, tapi sekali pakai langsung habis, tidak dapat diperbaharui. Sehingga perlu untuk dieksplorasi dengan bijak. Karena ketersediaan barang tambang ini harus dijaga, baik kebutuhan masa kini dan masa yang akan datang. Yang keenam, ada juga aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri ini merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah biasanya bersumber dari sumber daya alam. Aktivitas industri juga dapat meningkatkan nilai atau kualitas suatu barang. Kemudian aktivitas industri ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha tertentu. Contohnya misalkan industri otomotif. Ada juga industri konveksi, elektronik, sepatu dan sandal. Kemudian banyak sekali ban, minuman, makanan, serta pupuk. Ada banyak sekali industri di Indonesia. Maksud dari tadi barang setengah jadi misalkan begini, dari tanaman kapas kan belum memiliki nilai jual. Kemudian dibawa ke aktivitas di bidang industri ini, mengolah benang kapas tadi, tanaman kapas tadi menjadi benang. Baru barang setengah jadi. Kemudian industri ini konveksi tadi yang membuat baju pakaian, mengolah benang tadi menjadi baju atau celana, menjadi barang jadi. Itu maksudnya. Yang ketujuh ini aktivitas ekonomi di bidang apa? Perdagangan. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara atau perantara. Produsen dapat langsung menyalurkan barang kepada konsumen atau melalui distributor. Kegiatan itu disebut distribusi. Pelakunya disebut distributor. Ini aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Mungkin ada di sini yang dia punya mama atau bapak jualan sayur. Jadi langsung tidak perlu perantara. Langsung kepada konsumen. Jualan sayur keliling biasa.
Misalkan seperti yang ibu lakukan saat ini, seorang guru itu aktivitas ekonomi di bidang jasa. Jadi jasa ibu yang ibu pakai itu mengajar, membimbing. Atau misalkan supir, ada orang tuanya di sini siapa yang punya bapak supir? Ya, itu aktivitas ekonomi yang bapak atau orang tua kita lakukan itu adalah di bidang jasa supir, tukang ojek, ya guru. Dokter, ada banyak sekali. Tukang parkir, itu juga bidang jasa. Silakan bukan mau ke kamar kecil. Silakan. Iya, misalkan orang-orang yang bekerja di bank, itu juga aktivitas ekonomi di bidang jasa. Di bidang pariwisata, itu juga bidang jasa. Ternyata selain kaya akan keragaman suku dan budaya, Indonesia juga kaya akan keragaman aktivitas ekonomi. Yang patut apa? Disyukuri. Oke, itu tadi banyak sekali aktivitas ekonomi yang ada di masyarakat. Nah, coba perhatikan slide. Karena begitu banyak keragaman ekonomi, beragam kegiatan ekonomi, perlu ada usaha yang dilakukan untuk menyikapi keragaman kegiatan ekonomi tadi. Ibu minta Raffi yang baca. Coba Raffi baca, ini slide. Keberagaman kegiatan ekonomi. yang pertama, kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh semangat. Iya, jadi kegiatan ekonomi dapat disebabkan karena potensi dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelaku. Kemudian, yang kedua, iya, usaha yang perlu dilakukan yang kedua adalah potensi yang sudah dimiliki harus terus diasah dengan rajin berlatih dan tidak mudah putus asa. Misalkan potensi menggambar yang dimiliki dapat mengantarkan seseorang menjadi perancang pakaian yang terkenal karena diasah dan terus berlatih tadi. Ini salah satu aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Nah, potensi menggambar misalkan yang dihasilkan adalah lukisan, atau misalkan yang ini dia akan jadi perancang busana karena potensi menggambar tadi yang dia punya itu dia asah terus, dia rajin berlatih terus dan tidak mudah putus asa. Suatu saat dia akan menjadi perancang busana yang terkenal. Kemudian menjual hasil rancangannya itu ke berbagai negara misalkan. Iya, yang berikut ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Jadi tadi ada usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh kita sebagai pelaku ekonomi, tapi juga ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk menghormati dan menghargai keberagaman. Yang pertama apa, Priska? Iya, kita harus bersikap bijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar. Yang kedua, Ica.
Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang harus berbeda, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Iya, jika ada orang lain yang memiliki usaha ekonomi yang berbeda, kita juga tetap saling menghargai. Contohnya, misalkan di rumah orang tua kita memiliki usaha beternak ayam atau beternak babi. Ternyata tetangga kita juga punya usaha beternak babi dalam bidang peternakan tadi. Nah, kita harus berusaha menghormati dan menghargai. Jangan kita kemudian menjatuhkan, apalagi berbuat hal-hal yang bikin membuat peternakan babi tetangga tadi tidak maju dan lain sebagainya. Itu sama dengan kita melakukan hal yang curang. Sikap yang perlu kita lakukan adalah menghormati dan menghargai. Oke. Sudah semua? Semua sudah paham tentang video tadi, materi yang Ibu sampaikan? Sebelum kita lanjut ke berikut, ada yang ingin bertanya, Ibu kasih kesempatan. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin kurang paham dari apa yang tadi Ibu sampaikan atau apa yang anak-anak amati tadi kurang mengerti, bisa bertanya. Ada? Semua mengerti? Bisa? Oke, kalau begitu kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Sebelum itu, kita tepuk pagi dulu untuk lebih semangat lagi. Pagi, siang, malam. Oke, kita akan masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagi kita dalam beberapa kelompok. 4 orang, 1 kelompok. Karena itu supaya lebih mudah, kelompok yang Ibu bentuk ini langsung balik meja saja supaya jangan menimbulkan keributan. Mulai dari Mila, Rona, Ofir dan Raffi, 1 kelompok. Otomatis meja dari Mila dan Rona ini kursinya dipindahkan ke sini. Kemudian kelompok Wanda, Ruben, Angel dan Inka menghadap ke sana. Kelompok berikut ini Epen, Polina. Kelompok 3 Patrick dan Rakes. Kelompok 4 Evan, Willy, Putra dan Valen. Kelompok 5 ada Windy, Cherry, Ica dan juga Renal saja. Dan kelompok yang terakhir Priska pindah ke sini. Priska, Epi, Epen, ini Uya dan Renal dan Epen. Priska pindah ke sini. Oke, dibuat yang rapi dan teratur kelompoknya. Berpindah dengan kaki dan kaki yang berjalan, tangan yang bergerak, jangan mulut juga ikut bergerak. Oke, semua sudah duduk dalam kelompok? Ya. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Ini bentuk kelompok. Oke, semua sudah dapat LKPD? Ibu akan menjelaskan LKPD yang akan pegang, yang akan dikerjakan dalam kelompok yang akan didiskusikan. Oke, sudah. Di bagian yang pertama, lembar yang pertama, anak-anak akan seperti tadi dalam video yang sudah diamati, anak-anak akan menguraikan beberapa bentuk kerjasama di negara-negara Indo ASEAN dalam kotak yang sudah disediakan. Sebelum itu jangan lupa isi identitas kelompok dari ini nama anggota setiap kelompok dengan jelas, nama lengkap, jangan singkat. Sudah lihat kolomnya? Ya, dalam 2 kolom yang sudah disediakan. Kemudian di lembar berikut ada gambar berkaitan tentang keragaman kegiatan ekonomi. Anak-anak silakan melihat, mengamati, kemudian menganalisis kira-kira kegiatan ekonomi apa yang ada dalam gambar. Kemudian tuliskan dalam kotak yang sudah disediakan.
Bisa? Ya. Yang tugas berikut dalam ini secara mandiri dikerjakan. Yang terakhir, sebelum pekerjaan secara mandiri, anak-anak akan melakukan wawancara berkaitan dengan keberagaman kegiatan ekonomi. Wawancara ini boleh kepada siapa saja, boleh kepada ibu guru, boleh kepada sesama teman, atau juga mungkin ada yang ingin keluar dan mewawancarai ibu kepala sekolah atau guru yang lain, boleh, tentang keberagaman kegiatan ekonomi yang berlangsung di sekolah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam video kan, ada banyak sekali keberagaman kegiatan ekonomi, termasuk di sekolah pun banyak sekali. Nah, silakan anak-anak wawancarai apa manfaatnya kira-kira. Bisa? Ya, kemudian dituliskan hasil wawancaranya, dituliskan di dalam kolom yang sudah disediakan. Dalam kegiatan terakhir, kegiatan dalam secara mandiri nanti dikerjakan, kita akan membuat buku saku dengan bahan dan alat yang ibu nanti akan bagikan. Bisa? Sebelum kita mengerjakan yang terakhir tadi, silakan ibu memberi kesempatan anak-anak satu kelompok untuk diskusi dan mengerjakan 3 RKPD tadi. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang masih kurang paham, kurang mengerti, bisa angkat tangan, kemudian tanya.
Jangan lupa di bagian tentang gambar yang anak-anak akan amati, kemudian menulis tentang keberagaman kegiatan ekonomi, ditulis dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang baku. Jangan pakai bahasa bukan atau bahasa sehat. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di kolom wawancara pun silakan setelah selesai melakukan wawancara, anak-anak menyajikan hasil wawancara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di kolom yang bagian terakhir, anak-anak akan menuliskan narasi wawancaranya. Bagaimana? Silakan dituliskan.
Oke, sudah? Sudah. PKPD ketiganya sudah? Sudah selesai semua? Sudah. Ada kelompok yang belum? Wawancara belum? Oke, kelompok Ruben. Bapak Ibu kasih tambahan waktu berapa menit? 7 menit untuk melakukan wawancara. Silakan. Ada di dalam PKPD lembar T5. Sebelum kita maju pada PKPD yang terakhir, kita akan membuat proyek, membuat buku saku. Mungkin ada yang ingin mewawancarai kepala sekolah? Ada yang mau? Ada kelompok? Ada kelompok? Tidak apa-apa. Ibu kepala sekolah tidak mungkin mau? Oke. Boleh kelompok berapa ini? Oke, silakan. Ibu kasih izin ke kepala sekolah untuk mewawancarai kepala sekolah. Selesai? Sudah. Kita berlanjut dalam PKPD yang terakhir, yaitu kita akan membuat proyek. Proyek yang akan kita hasilkan ini adalah buku saku yang anak-anak akan miliki sendiri dan pegang masing-masing. Dari semua informasi yang telah kita dapat tadi tentang bagaimana kerjasama di negara-negara ASEAN, tentang kerjasama di bidang ekonomi, budaya, sosial budaya, pendidikan, dan lain sebagainya, anak-anak akan buat dalam bentuk buku saku. Sebelum anak-anak buat, perhatikan contoh buku saku di papan. Ini yang namanya buku saku. Ini yang namanya buku saku. Bentuknya pasti kecil, yang bisa diisi di dalam saku dan dibawa kemana-mana. Ini cara membuatnya. Satu, kita lipat kertas. Nanti Ibu akan jelaskan, tapi Ibu bagi dulu memang bahan. Ibu bagikan dulu memang bahan, baru Ibu akan jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Ini satu ini pakai ini saja lebih sama. Rapi, taruh saja di sini. Rapi. Ini dipakai bersama-sama oleh kakak.
Kertas. Ini boleh pakai gunting juga. Ini ada kertas ini ada nama ini kayu panel. Anak-anak boleh pakai juga bentuk boneka, bentuk tempel atau ada bentuk boleh. Ini pakai bersama. Deretan ini pakai gini. Deretan sana boleh nanti gunting dari sini. Dari sebelah sini. Sebentar, pakai dulu yang ada ya. Sudah pakai ini. Ini semua sudah pasti. Ini juga pakai untuk hiasan. Oke, sudah semua? Semua sudah pegang bahan yang ada. Perhatikan dulu di sini. Dengar ibu. Ini adalah gambar yang anak-anak akan gunting dan tempel pada buku saku yang nanti anak-anak buat. Jangan lupa beri keterangan di bawah gambar, tulis bentuk-bentuk kerjasama yang sudah tadi kita bahas dalam pembelajaran. Ini satu orang satu lembar ya. Ini dia. Iya, silakan gunting. Masing-masing pengen dia punya untuk gunting sendiri. Bagi dua lagi. Ya. Ini. Pakai sama-sama. Sudah. Gunting bagi yang baik ini. Pakai sama-sama, itu kan bukan ibu kasih. Ini video lagi untuk pakai satu darat ini. Silakan dikerjakan. Sebelumnya perhatikan di sini. Izin ya Bapak, tanya apa? Coba cek. Anda sendiri berani. Oke, perhatian ibu sini, konsentrasi dengan ibu sini. Itu bosong punya nanti sama-sama yang hijau itu pakai 3 deret ini. Itu bagi 3. Perhatikan ibu sini, konsentrasi dulu, jangan ada yang sibuk. Perhatikan ibu sini, konsentrasi, perhatikan. Perhatikan ibu. Semua lihat menghadap ke sini dan perhatikan supaya ibu jelaskan satu kali. Setelah anak-anak sudah mendapatkan bahan dan alat, kita akan membuat buku saku. Ini contohnya yang pertama, kertas yang anak-anak pegang dilipat membagi 8 atau bagian 4 juga boleh. Kemudian gunting bagian tengahnya. Nanti akan jadi seperti ini. Bagian tengahnya lubang seperti ini. Setelah dilipat bagi 2, begini yang ini yang digunting. Ini. Dapat lihat? Yang bagian ini yang digunting. Terbesar. Sudah? Dapat lihat yang ini? Kemudian gunting bagian tengahnya, nanti bagian ini tengahnya akan seperti ini. Bukan bagian ini seperti ini. Bisa? Lalu dia akan bentuk lipat berbentuk buku seperti begini. Terakhir, 4. Bisa? Oke, boleh sambil lihat slide nanti. Kemudian silakan tempelkan, tuliskan bentuk-bentuk kerjasama yang ada di berbagai bidang. Kita sepakat dulu, ini yang perlu disepakati. Waktu pengerjaan proyek ini kita sepakat berapa menit? 20 menit. Ibu kasih kesempatan 20 menit untuk mengerjakan proyek ini. Bisa? Bisa kan? Oke.
Oke, waktu dimulai dari sekarang, silakan. Sudah semua yang belum dapat? Semua sudah dapat? Sudah. Jangan lupa kertas yang tadi Ibu kasih, kertas pink itu dipakai untuk cover juga boleh, hiasan boleh, bentuk hati, bentuk segala macam, menggambar bentuknya juga boleh. Tapi yang paling penting adalah informasi di dalam buku saku. Informasi di dalam buku saku yang paling penting. Karena itu gambar yang sudah dibagikan gunting yang rapi, kemudian tempel, gantung, tulis yang rapi pula. Ingat 20 menit dari sekarang dikerjakan, jangan berdiskusi lagi. Sedikit Bapak.
supaya lebih semangat untuk pagi, malam. Oke, kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Jadi kesempatan ibu beri bagi kita akan masuk dalam presentasi kelompok. Karena itu dalam presentasi kelompok ini setiap kelompok akan diberi kesempatan untuk melakukan presentasi semua LKPD yang telah dikerjakan, dan kelompok lain bertugas untuk memberi tanggapan, masukan, tanggapan, kritik, dan saran bagi kemajuan pekerjaan kelompok. Bisa? Bisa. Karena itu kesempatan pertama secara acak ibu tunjuk kelompok 4. Silakan kelompok 4, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, kelompok 4 silakan. Silakan. Agak ke tengah sedikit. Jangan terlalu banyak presentasi. Maju tolong. Iya, oke. Ya dulu Bapak dulu sebelum bisa presentasi dulu. Semua perhatian di kelompok yang ada presentasi ya. Ulang dari moderator mengulang. Terima kasih kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Buat sedikit. Oke. Nomor 2, siapa pelaku kegiatan ekonomi sekolah, distribusi kegiatan sekolah di kampus. Nomor 3, apakah manfaat kegiatan ekonomi yang dilakukan sekolah, konsumsi, contoh keluarga sekolah. Iya, manfaatnya memenuhi kebutuhan. Oke, lanjut. Kerjasama anggota ASEAN, buku saku yang akan dipresentasikan oleh kelompok 4. Coba yang lain buku sakunya mana? Tunjukkan ke teman-teman. Silakan baca. bersama negara ASEAN mendukung perdamaian daerah terutama kawasan Asia. Oke, tunjukkan ke teman-teman
perhatikan buku saku yang sudah dikerjakan. Ya, itu dia tadi presentasi dari kelompok 4. Ada yang ingin memberi tanggapan, silakan. Ada yang ingin memberi tanggapan? Kelompok kelompok Ruben, silakan. Ruben. Terima kasih atas waktu dan presentasi dari kami. Menurut saya hasil pencemaran sudah bagus, tapi agak kaku sedikit. Agak kaku. Oke, saat presentasi terlihat kaku. Itu tolong diperhatikan kelompok 4 lebih santai, jangan kaku. Itu saja Ruben. Ada kelompok lain lagi yang mau tanggapan? Oke, kalau tidak ada, mari kita berikan tepuk tangan, tepuk salut untuk kelompok tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan dulu. Valen. Berikut kelompok 6. Silakan. Maju kelompok 6. Yang lain memperhatikan presentasi dari teman sehingga bisa memberikan masukan dan tanggapan. Terima kasih atas kedepan yang dikirimkan kami. Sekarang kami harus presentasikan hasil kerja kami. Suara keras. Saya sendiri tidak bisa. Keras bisa. Ya, tunjukkan saja buku saku yang telah dibuat. Iya. Rena menunjukkan isinya, sedangkan teman-teman menunjukkan kulit covernya. Angkat tinggi Uya. Nah, ini buku saku yang telah dibuat. Kuat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 6. Yang ingin
silakan. Berdiri Lili. Seperti yang tadi. Silakan berdiri Lili. Ayo, Evan. Menurut kelompok ini bagaimana hasil kerja dari kelompok 6? Masih ada yang masih kurang? Apa? Bagian apa yang masih kurang? Wawancara bagaimana? Mereka hanya melakukan wawancara pada satu narasumber. Apakah masih kurang atau sudah cukup? Harus lagi ditambah berkaitan dengan keragaman kegiatan ekonomi. Iya, terima kasih kelompok Willy yang telah memberikan tanggapan dengan lanjut, silakan duduk. Tepuk salut untuk kelompok 6. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Berikut kelompok 5. Ayo maju, maju. Oke, kita berikan semangat. Ayo maju, maju. Jangan ragu-ragu. Ayo maju. Sudah di atas ya? Silakan diparis balik. Jadi semua perhatikan untuk memberi tanggapan bagi kelompok 5. Perhatian di depan. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada cerita cerita. Mereka dalam kehidupan dan bersama dalam bidang Buat. sinergi negara lingkup ASEAN di bidang semua bidang. 1. Bidang pendidikan, penawaran beasiswa pendidikan. 2. Bidang ekonomi, pemimpin negara-negara ASEAN membentuk pusat tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2019. 3. Di bidang politik dan keamanan, konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 4. Bidang sosial dan budaya, pertukaran budaya dan seni juga festival Indonesia. Tulisan pula tentu kerjasama yang pernah digelar atau berlangsung di Indonesia dalam barang Oke, Anda dulu satunya supaya tidak tahu semua orang. Hasil kerja tentang apa, Rena? Masih kuat? Kerjasama negara-negara. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, perhatikan di sini pembuatan buku saku dari kelompok 5 sudah cukup bagus. Ditulis per halaman, ditambah keterangan yang jelas, yang baik, yang bagus. Coba angkat yang kelompok yang lain, hasil pekerjaan yang lain. Iya, sudah bagus sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Silakan duduk. Jadi ikut kelompok ini 3. Ini presentasi kelompok ke terakhir. Ayo maju, maju, maju. Geser ke sini. Sampai bicara. Buat batas supaya didengar. Ada kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami karena mempresentasikan hasil kerja diberi kepada tambah dalam tulisan tentang bersama
pertama. Lanjut, bagaimana buku sakunya? Isi di dalam. Ya, yang lain angkat tinggi supaya juga dilihat cover dan isinya. Bersama di politik dan keamanan. Bersama semua negara ASEAN mendukung perdamaian dunia bersama kawasan Asia Tenggara. Oke, sudah. Iya, ini pembuatan buku saku dari kelompok 3, kelompok 3. Oke, kita ada yang ingin menanggapi, silakan. Kesempatan diberikan. Sebelum ibu menanggapi, ada yang ingin menanggapi? Kelompok Ica, silakan Ica. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Menurut kelompok kami, mereka bergerak bersama. Oke, kurang kerjasama menurut kelompok. Kenapa kurang kerjasama Ica? Kelihatan yang lebih aktif bersiapa? Yang lain tidak aktif. Oke, Vino dan Eka itu. Iya, oke, tepuk tangan. Terima kasih, Cat. Ada lagi yang ingin menanggapi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita tepuk salut, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ini kelompok terakhir. Yuk, apa Kelompok terakhir. Dan ini terakhir. Oh, ini kelompok terakhir. Kelompok 1 dan 2 yang paling terakhir. Cepat. Langsung. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu kegiatan ekonomi remaja dilakukan oleh Mirato Pelakunya Dua Jokowi Anti Pelakunya Komisi Suara Oke, coba mana angkat tinggi supaya teman-teman lihat. Ini ada 2 di sini sebetulnya. Ambil. Oke, angkat supaya teman-teman lihat. Ini hasil kerja buku saku dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang ingin memberi tanggapan? Epen, silakan. OPC, silakan gitu. Menurut kelompok kami, Suaranya keras, tolong dikeraskan suaranya lain kali. Iya, tolong dikeraskan suaranya jika ingin presentasi. Sip saja? Oke, lebih jelas lagi ya. Ovir, tepuk tangan, tepuk salut, tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, silakan dulu. Terakhir. Langsung buku saku ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada warga. Silakan. Melainkan dalam tulisan tentang bersama negara lingkup ASEAN di Indonesia. Satu pendidikan. Ini hasil kerja kelompok kami. Iya, lebih tinggi ya. Isinya bagaimana? Coba dibuka. Ruben coba dibuka, pusat punya semuanya. Ditunjukkan.
Oke, terus perlembar. Iya, itu dia hasil pekerjaan buku saku dari kelompok 2. Tepuk salut untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ada yang ingin memberi tanggapan? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Silakan duduk. Sudah baik, nanti diperbaiki lagi bagian hasil wawancaranya, ditulis lebih rapi. Oke, silakan duduk. Kalau semua sudah selesai presentasi, sekarang kembali kursi seperti semula, seperti awal. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Evaluasi akan dikerjakan dalam waktu 15 menit. Iya, mandiri. Dikerjakan sendiri-sendiri secara sendiri. Silakan sama belakang. Baik, 10. Iya, semua nanti ibu bagi. Bagi. Suruh ke belakang. Silakan yang sudah dapat silakan dikerjakan, tulis identitas lengkap, nama, kelas, hari tanggal. Sudah, semua sudah dapat? Silakan langsung disilang di situ. Silakan langsung dikerjakan 15 menit saja. Ambil dari belakang dapat kerja tenang. Ibu sama saya. Bagaimana Icat? Tanggal 29 hari ini. Pak Amir dari potong dalam keadaan diam semua. Dikerjakan pilihan ganda. Saja. Sudah? 2 menit lagi.
soal evaluasi, kita akan masuk dalam refleksi apa yang telah kita peroleh dalam pembelajaran hari ini. Semuanya senang belajar hari ini? Senang. Kelihatan kurang senang nih. Pulang. Semangat jadi. Pulang Pak, ini ambil pulang. Kita akan melakukan refleksi pelajaran dari pembelajaran hari ini, apa yang telah kita peroleh hari ini. Apa yang Willy pelajari hari ini? Silakan Willy. Oke, Ruben silakan bantu Willy. Saya disuruh mengetahui bagaimana cara biasa kelompok yang bagus dan benar. Terus itu dipakai bersama negara anggota ASEAN tentang di bidang olahraga, sosial budaya dan pendidikan. Oke. Yang lain ada lagi? ASEAN melakukan kerjasama dalam berbagai bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Terus itu saja. Oke, terima kasih Evan, silakan duduk. Selain tentang kerjasama negara-negara ASEAN, tadi kan kita sudah belajar tentang masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ekonomi. Ada keberagaman di bidang pertanian, peternakan, perdagangan, sampai industri, bahkan bidang jasa pun ada. Itu keberagaman kegiatan ekonomi dan banyak manfaat. Juga kita telah pelajari bagaimana usaha yang perlu kita lakukan untuk menghadapi keberagaman ekonomi. Yang penting adalah kita terus berusaha dan jangan putus asa dalam menghadapi keberagaman kegiatan ekonomi. Kemudian satu lagi yang paling terakhir, menghargai dan menghormati keberagaman kegiatan. Oke, karena kita telah selesai belajar hari ini, mari kita memberikan semangat apresiasi bagi diri kita yang telah melakukan pembelajaran hari ini dengan tepuk sebanyak-banyak mungkin. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Bangsa untuk menutup pembelajaran hari ini. Tahu lagu ini?